Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Riviandi Lunanta. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan implementasi triple exponential smoothing terhadap prediksi bahan baku pada tall kopi. Untuk topik ada pendahuluan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Dari bisnis kopi kekinian sekarang itu sudah merebak di penjuru kota-kota Indonesia. Semakin banyak peminat karena kopi ini bersifat take away, packing yang aman, dan tidak bikin tumpah. Adapun jenis dari kopian ini bermacam-macam. Namun untuk best seller dari seluruh penjual kopi kekinian saat ini adalah jenis es kopi susu. Ini adalah grafik dari evolusi kopi yang bermula dari kopi saset hingga sekarang kopi kekinian. Perlu kita ketahui kopi saset untuk yang pencetus pertama kalinya itu memiliki permintaan yang tinggi pada tahun 2010 dan paling tertinggi di tahun 2012. Namun lambat laun juga akan menurun sampai pada tahun 2020. Yang selanjutnya ada coffee shop. Coffee shop sendiri ini baru booming itu dimulai tahun 2015 sampai puncaknya di 2017, setelah itu turun. Sedangkan ada pendatang baru, yaitu kopi kekinian. Kopi kekinian ini dari tahun 2015 itu langsung menanjak tinggi sampai tahun 2020, sampai sekarang ini. Jadi dengan ini juga mempengaruhi permintaan kopi saset dan coffee shop yang menurun di bawah kopi kekinian, seperti itu. Yang kedua yaitu tingkat permintaan konsumen di Kota Malang. Setelah kita survei, saya survei sendiri, ada beberapa bisnis usaha kopi kekinian yang ada di Kota Malang, menunjukkan bahwa pesan kopi itu yang paling diminati oleh konsumen karena cabang yang banyak. Terus pencetus kopi takeaway pertama di Kota Malang dan rasanya yang konsisten. Selanjutnya dilanjutkan oleh tall kopi. Tall kopi ini juga termasuk follower dari pesan kopi, yaitu setelah pesan kopi, tall kopi ada paling diminati juga karena inovasi dan kreasi produknya sehingga tampil beda dari yang lain. Untuk tall kopi sendiri itu adalah bisnis usaha dalam bidang minuman kopi kekinian. Tall kopi sudah memiliki 4 cabang yang ada di Kota Malang. 2 di daerah Soekarno-Hatta ada, terus 2 di Jalan Kawi. Dan akan bertambah lagi ke depannya untuk mengembangkan bisnisnya. Selama ini tall kopi sudah memiliki sistem informasi penjualan sebagai sarana penunjang transaksi antara pembeli dan penjual. Dengan macam-macam jenis minuman, pastinya semakin banyak juga untuk bahan baku dari minuman tersebut seperti matcha, kopi, black velvet, sirup, dan lain-lain. Pada tahun 2019, Sri Ngudi Wahyudi dan kawan-kawan menjelaskan bahwa analisis pasar merupakan salah satu hal mendasar dalam pengambilan keputusan perusahaan, antara lain persediaan atau stok barang dan tren data penjualan. Sistem informasi penjualan sebagai titik acuan untuk melakukan pengadaan persediaan yang sekiranya tidak efektif membuat tall kopi sering kelebihan ataupun kekurangan bahan baku. Sehingga yang terjadi adalah penumpukan bahan baku yang terlalu banyak saat pengadaan sehingga rentan untuk expired jika tidak cepat untuk digunakan. Ataupun bahan baku yang menyediakan terlalu sedikit dalam pengadaannya sehingga mengakibatkan pada tidak maksimal pelayanan konsumen. Nah, untuk pada tahun 2019, Tutur Ade Tistiawan dan kawan-kawan pernah meramalkan penjualan pada
PT Dinamika Daya Segara Malang menggunakan metode triple exponential smoothing. Dan tahun 2018, Jumadil Nangi dan kawan-kawan membuat sistem prediksi persediaan obat menggunakan metode triple exponential smoothing juga. Dan yang ketiga itu ada juga diperkuat oleh Setiawan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa metode triple exponential smoothing ini sangat efektif jika pola data yang dianalisa itu memiliki data tren dan musiman. Nah, sehingga dapat disimpulkan jika penjual pada bisnis ini terpengaruh oleh data tren dan musiman yang efektifnya menggunakan metode triple exponential smoothing. Di sisi lain juga, karakteristik data yang sama pada penelitian sebelumnya yang sudah ada. Masalah yang ada pada latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa dampak yang terjadi jika bisnis Telkopi ini tidak memiliki sistem prediksi bahan baku? Dan yang kedua, bagaimana sih implementasi triple exponential smoothing terhadap prediksi bahan baku pada Telkopi? Nah, ini untuk data dari kepemilikan sistem informasi penjualan dan prediksi pada bisnis-bisnis yang ada di Kota Malang, kopi kekinian khususnya. Dari 8 usaha kopi kekinian, hanya ada 2 usaha yang menerapkan sistem informasi prediksi. Hal ini tentu sangat membantu dari perkembangan usaha tersebut karena adanya sistem informasi prediksi bahan baku, maka pemilik usaha tidak perlu khawatir mengenai kesehatan alur kasnya. Di sisi lain, yang tidak punya sistem informasi prediksi itu akan membuat kita tidak tahu hal tersebut untung atau tidak untuk pengadaan bahan bakunya. Seperti itu. Data penjualan pada Telkopi memiliki karakteristik data tren dan musiman. Dengan ciri data tersebut dapat dipastikan metode triple exponential cocok untuk penerapan sistem informasi prediksi. Adapun yang pernah dikutip oleh Virus dan kawan-kawan pada tahun 2020, bahwa triple exponential smoothing adalah metode analisa untuk prediksi yang ditujukan pada data yang memiliki karakteristik data tren dan musiman. Nah, untuk triple exponential smoothing, untuk algoritmanya seperti yang ada di layar ini. Jadi triple exponential smoothing ini melakukan 3 kali pemulusan dalam pengolahan datanya. Dari namanya sudah triple exponential, berarti 3 kali pemulusan. Dan pastinya semakin panjang data tersebut, maka semakin halus juga untuk prediksi ke periode selanjutnya. Jadi untuk triple exponential sendiri ini memiliki 3 parameter, ada alfa, beta, gamma. Nilai alfa, beta, gamma dalam kisaran tersebut 0 sampai K1. Semakin besar nilai konstanta, maka semakin besar pembobotan terhadap pemberian pula data observasi. Nantinya diharapkan parameter yang akan dipakai adalah data penjualan yang mengacu pada takaran bahan baku setiap cup yang dijual, sehingga dapat mengetahui hasil prediksi bahan baku yang akurat untuk persediaan periode ke depannya. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.